Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfatah Ahmad Khairuddin dengan NIM 245399629SV24727. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan pembahasan pada praktikum pemrograman geospasial website pada acara yang ke-7, di mana yaitu berjudul PHP. Nah, PHP sendiri ini merupakan bahasa pemrograman yang memiliki kepanjangan yaitu Hypertext Preprocessor. Nah, bahasa PHP ini diproses dilakukan di bagian sisi server yang berbeda dengan bahasa HTML yang diproses pada bagian sisi klien atau browser. Nah, kelebihan PHP ini dapat digunakan secara bebas dan di-download, mudah dipelajari, dan juga memiliki basis komunitas yang cukup besar. Nah, file PHP ini memiliki perbedaan dari struktur ataupun cara menuliskannya, yaitu berbeda dengan HTML, menggunakan tag dan juga menggunakan tag yaitu uh, kurung siku untuk kurung siku dan juga tanda tanya untuk mendeklarasikan PHP. Nah, file PHP ini dapat digunakan menggunakan bahasa HTML juga yang dapat dimasukkan dalam file PHP. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian script yang digunakan atau dideklarasikan pada acara kemarin, yaitu dasar-dasar program menggunakan bahasa PHP. Yang pertama, di sini terdapat sintaks PHP yaitu perintah dasar yang di sini menggunakan eh, langsung melakukan print halo semuanya. Nah, di sini untuk bahasa PHP dapat menggunakan echo untuk menampilkan teks ataupun angka yang ataupun hasil apapun yang ditampilkan pada halaman website. Nah, kemudian setelah itu terdapat variabel, yaitu di sini variabel dalam bahasa PHP menggunakan awalan yaitu dolar. Nah, di sini variabel yang dideklarasikan yaitu angka dan juga teks. Kemudian setelah variabel terdapat juga um, string. Di sini terdapat dua variabel yaitu teks dan juga teks 2. Teks pertama yaitu halo semuanya dan teks kedua yaitu 1 2 3 4 5. Di sini untuk printnya menggunakan dua variabel yang digabungkan menggunakan tanda titik tanda petik 2 untuk menggabungkan dua variabel. Kemudian setelah itu terdapat uh, print untuk mengetahui uh, panjang dari string yang akan ditampilkan, yaitu di sini menghitung untuk halo semuanya. Setelah itu di sini tadi yaitu untuk operator penggabung string. Nah, yang tadi operator untuk yang mengetahui panjang string menggunakan strlen. Kemudian strpost di sini digunakan untuk uh, mencari karakter di dalam string. Nah, di sini untuk karakter yang dicari yaitu uh, semua. Nah, nantinya akan muncul huruf atau angka dari karakter S di sini. Kemudian setelah itu terdapat array. Array digunakan untuk uh, mengelompokkan suatu data yang dimana nantinya dapat dipanggil menggunakan angka seperti 0, 1, 2 ini. Di sini terdapat array, 3 array yaitu array numerik, array asosiatif, dan juga array multidimensi. Untuk array numerik di sini dipanggil menggunakan angka biasa. Kemudian array asosiatif di sini menggunakan teks yang teks tersebut mendeklarasikan sebuah angka. Kemudian untuk array multidimensi di sini terdapat banyak data dalam suatu kelompok sehingga data yang dipanggil juga agar tidak membingungkan untuk memanggil data. Nah, setelah array multidimensi di sini terdapat suatu pemilihan kondisi atau percabangan, yaitu di sini terdapat if else. Di sini terdapat if else. Kemudian terdapat else if. Di sini menggunakan else if, yaitu suatu kondisi yang memiliki dua kondisi berbeda. Kemudian terdapat juga switch, memiliki kondisi yang banyak untuk percabangan. Kemudian terdapat juga perulangan. Perulangan ini untuk mendeklarasikan angka ataupun apapun yang nantinya akan berhenti ketika data yang dipanggil kurang dari 5 di sini. Kemudian setelah ini perulangan yaitu perulangan while. Kemudian di sini terdapat perulangan do while.
yang hanya memiliki struktur yang terbalik. Kemudian setelah itu perulangan for di sini lebih simpel, memiliki fungsi yang sama juga. Kemudian terdapat perulangan for each, di sini juga memiliki fungsi yang sama. Kemudian setelah perulangan terdapat juga function. Di sini function memanggil data yaitu dari tulis nama dan akan menghasilkan hasil teks yaitu Merapi. Karena di sini dipanggil tulis nama dari function yang dimulai. Kemudian setelah function terdapat juga passing variable. Nah, passing variable ini memiliki dua jenis yaitu URL dan juga form. Di sini kita masuk dulu pada bagian URL. Di sini terdapat test.php, file test.php yang mendefinisikan URL yang nantinya akan ditampilkan. Kemudian terdapat dua file yaitu test dan juga vars.php. Nah, pada bagian vars ini merupakan script yang digunakan untuk mengambil data yaitu nama gunung dan juga alamat. Di sini menggunakan script variabel nama dan juga variabel alamat untuk mendapatkan nama gunung dan juga alamat. Kemudian setelah passing variable terdapat juga pada bagian passing variable yang kedua yaitu form. Form ini memiliki struktur yaitu untuk mengambil data menggunakan form yang harus dideklarasikan dulu input type dan juga nama dari suatu form. Nah, di sini nama yang diambil yaitu nama dan juga umur menggunakan tipe teks. Pada bagian kedua dari form menggunakan file welcome.php. Di sini untuk mengambil data dari form.php. Langsung saja kita pada bagian hasil. Di sini hasilnya saya screenshot pada bagian hasil. Yang pertama, yang tadi ada file untuk mendeklarasikan perintah dasar halo semuanya. Kemudian di sini terdapat juga pada bagian variabel. Di sini hasil dari variabel. Ini merupakan hasil dari penggabungan string, operator penggabungan string. Ini hasil dari panjang string. Kemudian hasil dari mencari karakter di dalam string. Kemudian kita masuk pada bagian array. Di sini terdapat array numerik, array asosiatif, dan array multidimensi. Setelah itu kita masuk pada bagian pemilihan kondisi atau percabangan. Di sini hasil dari penggunaan if else, kemudian hasil dari else if, hasil dari switch. Kemudian kita masuk pada bagian perulangan. Di sini merupakan hasil dari perulangan while. Kemudian ini perulangan do while. Ini perulangan for. Kemudian perulangan for each. Dan kita masuk pada bagian function. Di sini merupakan hasil dari function. Nah, di sini hasil dari passing variable pada bagian URL. Setelah kita klik pada link yaitu gunung di sini, teks gunung, kita akan menghasilkan teks yang otomatis akan berubah menjadi nama gunung adalah Gunung Merapi beralamat di Sleman. Kemudian setelah itu pada bagian passing variable yang kedua yaitu form. Di sini tertampil pada bagian form yaitu nama dan juga umur. Kita bisa mengeklik kirim, maka akan muncul hasil seperti ini. Kemudian kita masuk pada bagian tugas tabel array yang merupakan tugas mandiri. Kita masuk pada bagian index.php, ada tabel. Di sini menggunakan PHP juga, bahasa PHP yang menggunakan HTML sebagai style tabel yang digunakan. Dan di sini menggunakan array yang mendeklarasikan kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman. Kemudian untuk perulangannya kita menggunakan do while yang diambil dengan cara menghitung jumlah data terlebih dahulu pada kecamatan, kemudian inisialisasi indeks, dan pada bagian perulangan kita mengambil jumlah itu harus sampai 17 dari kecamatan yang ada di Sleman. Setelah mencapai data ke-17 maka perulangan akan berhenti sesuai dengan perintah. Langsung saja kita masuk pada bagian hasil. Ini merupakan hasil dari tabel array yang telah dibuat pada acara kemarin seperti ini dari hasil source code yang digunakan. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai acara yang ke-7 yaitu PHP. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.